Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4591-4598 Bab 4591, Reunion. Setelah Landen Sen selesai merapal mantra, dia tidak lupa mengeluarkan buah persik pipih yang setengah matang dan memberikannya kepada Ning Rufeng. Dengan basis kultivasi Ning Rufeng, mengonsumsi buah persik pipih yang setengah matang ini tidak hanya meningkatkan vitalitasnya, tetapi juga mencegah kultivasi kekuatan supernatural Ning Rufeng sendiri melemah terlalu banyak. Ning Rufeng juga menerimanya dengan murah hati, tersenyum lebar, bersyukur bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Landen Sen saat itu, jika tidak akan ada begitu banyak hal baik. Faktanya, jika Landen Sen menginginkannya, dia bahkan ingin memberikan putrinya Ning Xiaoyao langsung kepada Landen Sen, tetapi Landen Sen tidak akan menerimanya. Setelah Ning Xiaoyao tenang, dia merasa bahwa tindakannya sekarang terlalu berani, tetapi dia tidak menyesalinya, berpura-pura tidak tahu apa yang disebut penampilan. Bagaimanapun, tidak ada kemungkinan antara dirinya dan Landen Sen, dan tidak disesalkan untuk mengambil kesempatan untuk mengekspresikan emosinya. Memikirkan hal ini, sudut mulut Ning Xiaoyao sedikit naik. Setelah Landen Sen tenang beberapa saat, dia menoleh ke Seng Xiu dan bertanya, "Saudara Seng Xiu, apakah Anda mendapat petunjuk dari Selin Hua dan lainnya dalam beberapa tahun terakhir?" Seng Xiu menghela nafas dan berkata, "Amitabha, Seng Xiu tidak kompeten, dan saya belum menemukan petunjuk apapun tentang jalan dari teman-teman Hua Dao. Saudara yang saleh tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Wilayah Tianyuan Hai sangat luas. Sangat sulit untuk menemukan tujuan dalam beberapa tahun ini." Landen Sen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, diam-diam dia mengeluh bahwa dia terlalu cemas pada awalnya dan tidak meninggalkan apapun untuk mengirim pesan ke Selin Hua dan yang lainnya. Sekarang ingin menemukan mereka seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Melihat ekspresi pahit di wajah Landen Sen, dia mengundang bibir aprikot Santa Bulan untuk membuka sedikit, dan berkata, "Berita tentang perubahan besar di Pulau Kowloon dan kematian Santo Merak beberapa tahun yang lalu mungkin telah menyebar ke negeri Dongeng Tianmu melalui mata-mata penafsiran dan pendidikan. Negeri. Karena gadis Selin Hua adalah pendamping Tao dari Master Sen, dia memiliki basis kultivasi yang baik. Setelah mendengar berita tersebut, Anda harus dapat menebak bahwa kematian utusan bijak Merak adalah pekerjaan Master Sen. Jika Anda benar-benar tahu berita ini, gadis itu pasti akan. Dia akan bergegas ke Pulau Kowloon sebentar lagi, dan Tuan Sen mungkin ingin kembali ke Pulau Kowloon, mungkin untuk bertemu pasangan Tao Anda." Mengundang Santo Bulan berspekulasi. Begitu dia mengatakan ini, mata Seng Xiu berbinar, dan dia berkata, "Nona Yoyue berkata dengan baik." Sejak Seng Xiu meninggalkan Pulau Kowloon, dia tidak kembali ke Pulau Kowloon di tengah jalan. Mungkin gadis roh bunga ungu telah tiba di Pulau Kowloon. Hanya kita. Aku tidak tahu. Saya berharap begitu. Landen Sen menghela nafas lama, dan sekarang dia hanya bisa kembali ke Pulau Jiulong untuk melihat, dia berharap bisa berhasil bersatu kembali dengan Selin Hua, Bailan, Lian Xing dan Meng Xuaner. Sekarang saya berada di lautan Tianyuan, dan itu cukup jauh dari Pulau Kowloon. Untuk menghemat waktu, Landen Sen berencana menggunakan jimat teleportasi untuk segera mencapai Pulau Kowloon. Sebelum aksi, ia memindahkan pasukan jutaan biksu yang dipimpin oleh Seng Xiu ke menara penjara dan menemukan sisa-sisa kerangka beluga. Landen Sen pertama kali menggunakan Tianji Sinan untuk menentukan lokasi yang tepat dari Pulau Naga 9, kemudian mengeluarkan jimat teleportasi dan menghancurkannya untuk mengaktifkannya. Simbol teleportasi yang hancur tiba-tiba meledak dari badai Qian yang tumpang tindih, berubah menjadi pusaran spasial, mengembun di atas kepala. Landen Sen terbang ke pusaran luar angkasa. Kekuatan besar teleportasi menyelimuti tubuhnya, dan dia memindahkan Landen Sen dalam sekejap. Dengan desir, cahaya biru berkedip, dan Landen Sen terlempar ke angkasa dan tiba tepat di atas Pulau Kowloon. Landen Sen melepaskan kesadaran ilahi di atas Pulau Jiulong, menyalakan murid suci Shuro, dan memindai seluruh pulau. Dia tidak memiliki banyak harapan pada awalnya, tetapi dia segera menemukan bahwa ada 4 fluktuasi aura yang cukup jelas di istana di tengah Pulau Kowloon. Itu adalah aura yang dilepaskan oleh 4 pembudidaya Luo Tianxiang. 3 biksu memiliki basis kultivasi puncak Luo Tianxiang Xian, dan biksu yang tersisa memiliki basis kultivasi di puncak Luo Tianxiang Xian tingkat menengah. Apakah ini? Merasakan aura yang dilepaskan oleh keempat pembudidaya Luo Tianxiang begitu akrab, Landen Sen terkejut dan senang, dan tiba-tiba berubah menjadi komet suram yang turun dari langit dan terbang menuju istana pusat di Pulau Kowloon. Bum 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 bum. Saat ini, istana pusat di Pulau Kowloon juga terbang keluar dari 4 berkas cahaya. Benar saja, 4 orang abadi Luo Tianxiang yang terbang keluar dari istana di Pulau Kowloon adalah Selin Hua, Bailan, Lian Xing dan Meng Xuaner. Landen Sen, gadis ini bisa dianggap menunggumu kembali. Selin Hua yang naik ke langit melihat sekilas cahaya redup yang jatuh dari langit, matanya yang indah bersinar dengan kemegahan, dan dia berteriak dengan penuh semangat. Meskipun aura Landen Sen telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, Selin Hua masih tidak mengakui kesalahannya, dan dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Selin Hua.
Landen Sen sangat terkejut, dan kilatan cahaya datang ke tubuh Selin Hua. Keduanya berpelukan erat, dan kegembiraan reuni tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Selin Hua menangis kegirangan, tangannya yang memegang Landen Sen tidak mau melepaskannya untuk waktu yang lama, dan matanya memerah. Saudara Sen, selamat datang kembali. Anakku, kami sudah lama menunggumu. Lian Xing dan Meng Xuaner menyapa Landen Sen satu demi satu, dan Bai Lan juga tertawa. Jika Anda bisa aman, saya akan yakin. Melihat bahwa Selin Hua dan 4 lainnya aman dan sehat, Landen Sen akhirnya menghela nafas lega. Setelah beberapa pertanyaan, ternyata itu sama dengan spekulasi orang suci Yo Yue. Selin Hua, Lian Xing dan 4 lainnya awalnya diteleportasi ke Laut Tian Yuan oleh deretan aurora bercak bintang di Pulau Terapung tempat perlindungan. Mereka berkeliaran tanpa tujuan di laut, dan mereka baru saja mengetahui misi suci dari Merak ke Pulau Naga 9 belum lama ini. Berita. Dengan kepintaran Selin Hua, menebak bahwa Landen Sensu membunuh utusan orang suci Merak 80%, dia bergegas ke Pulau Jiulong bersama Bai Lan, Lian Xing dan Meng Xuaner dengan cemas. Sayangnya, setelah sampai di Pulau Kowloon, mereka bergegas ke udara, dan Landen Sen meninggalkan Pulau Kowloon terlebih dahulu, tanpa keberadaan. Dalam keputusasaan, keempat Selin Hua hanya bisa duduk di Pulau Jiulong, menunggu dengan sabar sampai Landen Sen kembali. Untungnya, Landen Sen akhirnya kembali bergabung dengan mereka. Landen Sen menghela nafas dengan emosi dan memberitahu Selin Hua dan yang lainnya tentang beberapa kejadian baru-baru ini. Mengetahui bahwa Zhang Daoling dihancurkan dan kultivasi Landen Sen dipromosikan ke puncak Daluo, keempat wanita itu terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mata indah Selin Hua bersinar, meskipun dia telah menduga bahwa Landen Sen akan meningkatkan basis kultivasinya, dia tidak pernah menyangka bahwa basis kultivasi Landen Sen bisa melambung ke tingkat yang keterlaluan. Anda tahu, sebelum perpisahan, Landen Sen baru saja menerobos alam Daluo. Berapa lama dia dipromosikan ke puncak Daluo? Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya pengalaman Landen Sen untuk mendapatkan kemajuan seperti itu di langit. Selin Hua merasa bahwa pria ini maha kuasa, dan dia tidak bisa tidak merasa bangga dengan Landen Sen di dalam hatinya. Apakah Tuan Dewi ada di sini? Bai Lan tidak sabar untuk bertanya ketika dia mendengar bahwa Scarlet mengikuti tindakan Landen Sen. Landen Sen mengangkat menara penjara sebagai pengorbanan, dan berkata, ada di dalam harta peri luar angkasa ini. Bagaimanapun, Landen Sen membebaskan semua biksu di menara penjara. Dalam sekejap, pasukan jutaan biksu meledak dari menara penjara dan tiba-tiba muncul di Pulau Kowloon. Bab 4597, Gotu Jiuli Xianyu. Lingkungan di menara penjara terlalu menyedihkan, dan biksu Landen Sen membiarkan kerumunan keluar untuk menarik napas, dan omong-omong, saling memberi ruang untuk memahami dan berkomunikasi. Seng Xiu, Selin Hua dan yang lainnya juga berkenalan dengan Daluo Jinxian, seperti Duan Lei dan Nine Poison God Sovereign, dan mereka merasa sedikit terkejut. Sebelum itu, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Landen Sen dapat merekrut begitu banyak orang yang kuat dan cakap, dan bahkan kekuatan kuno seperti nenek moyang kultus Styx dapat merekrut. Seng Xiu mengagumi saudaranya yang saleh. Kelima tubuh itu jatuh ke tanah. Baik Lian Xing dan Meng Xuaner memandang Landen Sen dengan bintang-bintang kecil, wajah cantik mereka penuh dengan kekaguman. Bai Lan adalah malu pada dewa-dewi, tolong beri dewa-dewi dosa. Bai Lan berlutut di depan Dewi Fei Ye, wajahnya penuh celaan, hanya untuk merasa bahwa dia belum memenuhi janjinya kepada Fei Ye. Bai Lan, kamu melakukannya dengan sangat baik. Fei Ye membantu Bai Lan berdiri, dengan ekspresi lega. Bai Lan bersyukur dan kembali ke Fei Ye dengan hati yang sangat gembira. Mengetahui bahwa pertempuran terakhir dengan Chan Jiao akan segera diluncurkan, 3 putri Selin Hua, Lian Xing, dan Meng Xuaner juga telah bergabung dengan Kam Landen Sen, menyatakan kesediaan mereka untuk maju dan mundur bersama Landen Sen. Semua biksu dengan suara bulat memilih Landen Sen sebagai panglima tertinggi tentara, dan Landen Sen mengambil tanggung jawab. Masih ada waktu setengah tahun sebelum pertempuran menentukan terakhir yang diharapkan oleh Landen Sen, dan tidak realistis untuk meningkatkan jumlah biksu secara signifikan dalam setengah tahun ini. Sekarang waktu hampir habis, Landen Sen hanya dapat mundur ke hal terbaik berikutnya, sebanyak mungkin mengumpulkan para beku yang dia kenal, dan kemudian bergegas ke domain abadi reinkarnasi dan Xuan Xiao untuk berkumpul. Setelah mengkonfirmasi rencana tindakan selanjutnya, Landen Sen siap untuk meninggalkan wilayah abadi Tianmu dan pergi ke perhentian berikutnya, wilayah abadi Jiuli. Alasan mengapa saya memilih untuk pergi ke wilayah abadi Jiuli adalah karena pasukan Jiuli yang dipimpin oleh Feng Chan seharusnya masih berada di kota Jiuli. Jika tentara Jiuli dapat ditarik, majelis tentara abadi Landen Sen akan dapat berkembang. Menurut informasi yang dimiliki oleh Landen Sen, sejak Kaisar Tian dimusnahkan, tampaknya Chan Jiao belum mengirim utusan yang lebih kuat atau Daluo Jinxian ke wilayah abadi Jiuli. Tentara Jiuli yang dipimpin oleh Feng Chan harus tetap ditempatkan di kota Jiuli.
Ketika Lan Dansen meninggalkan kota Jiuli sebelumnya, dia telah membujuk Feng Chan untuk tidak membela kota Jiuli, tetapi Feng Chan tidak mengikuti saran Lan Dansen pada saat itu, dan memutuskan untuk hidup berdampingan dan mati dengan kota Jiuli, dan hanya mempercayakan Vera kepada dirinya sendiri. Sekarang situasi telah mengalami perubahan mendasar, Yuan Shi Tianzun telah menjadi musuh terakhir. Jika Feng Chan mengetahui situasi saat ini, dia harus bisa digerakkan sendiri. Setelah mengambil keputusan, Lan Dansen memutuskan untuk pergi ke Jiuli Immortal Domain. Dia sekali lagi memindahkan pasukan jutaan biksu ke menara penjara, dan kemudian datang ke gua bawah air di kedalaman Pulau Kowloon, di mana terdapat susunan teleportasi kelas dunia. Namun, susunan teleportasi di Pulau Kowloon ini memiliki jangkauan teleportasi yang terbatas, jauh dari jangkauan wilayah abadi Jiuli, dan hanya dapat berteleportasi ke wilayah surgawi-surgawi di barat laut. Untungnya, Xuan Xiao memberi dirinya sendiri peta lengkap dari alam abadi yang sebenarnya. Peta itu menandai lokasi arai teleportasi kelas dunia dan bahkan dunia di berbagai bagian alam abadi. Menurut tanda di peta, ada larik teleportasi batas di Gunung Suangwang, di tengah-tengah domain surgawi. Gunung Suangwang awalnya adalah dojo dari wilayah surgawi abadi, tetapi dihancurkan dalam pertempuran kepunahan. Ratusan ribu tahun yang lalu, gunung ini ditempati oleh 3 sekte suci, dan sekarang masih ada kekuatan penafsiran yang aktif di Gunung Suangwang. Merupakan hal yang baik untuk memiliki aktivitas personel. Lan Dansen dapat menemukan tempat persembunyian arai teleportasi wilayah dengan lebih nyaman. Segera, Lan Dansen dengan mudah menggunakan arai teleportasi kelas dunia ini di Pulau Kowloon untuk berteleportasi, dan datang ke tengah-tengah celestial domain. Lan Dansen Hua membentuk tubuh asli Yuan Feng dan terbang ke Gunung Suangwang di tengah alam surgawi-surgawi dengan kecepatan yang luar biasa. Gunung Suangwang adalah puncak tertinggi di domain abadi surgawi, sebanding dengan kubah perlindungan domain abadi surgawi, dan sangat mudah untuk diidentifikasi. Hanya setengah jam kemudian, Lan Dansen sampai di puncak Gunung Suangwang. Apa itu? Biksu yang berpatroli di luar gunung melihat Tian Feng mengenakan api 9 warna terbang dengan kecepatan yang sangat berlebihan, membawa cahaya 9 warna yang menembus langit dan bumi, dan dia sangat takut hingga dia meraung, serangan musuh. Bab 4598, Goodbye Feng Chan. Menurut berita yang diperoleh Lan Dansen, Aula Suangwang ini menyembunyikan ruang rahasia, dan arai teleportasi batas disembunyikan di ruang rahasia. Hanya saja ruang rahasia ini disegel oleh formasi yang sangat kuat, dan tidak bisa dibuka dengan cara biasa, hanya dengan meminta token tertentu untuk membuka segelnya. Pemimpin penerjemah yang menjaga Gunung Suangwang tidak memenuhi syarat untuk memegang token dan tidak dapat membuka ruang rahasia. Lan Dansen mengerutkan kening. Mungkinkah dia benar-benar datang ke sini tanpa bayaran? Tepat ketika dia secara emosional cemas, Lan Dansen tiba-tiba berpikir bahwa setelah Ziying meninggal tahun itu, sepertinya ada sebuah token di cincin penyimpanannya. Pada saat itu, Lan Dansen tidak mengetahui tujuan dari token tersebut, jadi dia memasukkannya ke dalam ring penyimpanannya sesuka hati. Memikirkan hal ini, Lan Dansen segera mencari di cincin penyimpanannya, dan dia menemukan token perak, yang persis seperti yang ditemukan di cincin penyimpanan Ziying. Lan Dansen meminta token itu dengan lapisan perak. Berdengung. Token itu melepaskan cahaya perak yang menyilaukan, menerangi seluruh istana Suangwang, melepaskan fluktuasi energi yang aneh. Adegan mengejutkan muncul. Di bawah iluminasi cahaya perak, segel melingkar tiba-tiba muncul di tanah di tengah aula Suangwang, dan segel itu perlahan berputar di tanah seperti roda ringan. Setelah Lan Dansen menyusup sejumlah besar kekuatan spiritual kacau ke dalam token, token itu tiba-tiba menembakkan cahaya perak, mengenai segel dengan kecepatan kilat. Fain dengan cepat berbalik, melepaskan kekuatan hisap yang besar, seolah-olah menyedot orang. Dengan desir, Lan Dansen membiarkan segel melingkar di tanah menyedot dirinya. Ini bukan penyedotan, tetapi semacam kekuatan transmisi saat Lan Dansen menyentuh Fain, dia ditransmisikan. Ruang di depannya dipelintir dan diubah, dan Lan Dansen diteleportasi ke ruang tertutup. Adegan di ruang itu seperti aula, dengan tanda rune yang terukir padat di tanah, memancarkan aura, jelas formasi teleportasi besar. Ini benar-benar ada di sini. Mata Lan Dansen bersinar, dan dia segera mengeluarkan 10 batu roh abadi bermutu tinggi dan menempatkannya di slot energi di tengah formasi, dan kemudian menyuntikkan sejumlah besar kekuatan spiritual yang kacau ke dalam formasi. Bum bum bum. Antara lampu listrik dan batu api, susunan teleportasi batas yang berdebu ini tiba-tiba melepaskan aura putih yang melonjak, dan kekuatan teleportasi yang besar menyelimuti seluruh tubuh. Lan Dansen mengendalikan lokasi teleportasi dengan jiwanya yang kuat, dan mengatur arah teleportasi di Jiuli Immortal Domain. Ditemani oleh cahaya putih yang menyala-nyala, Lan Dansen langsung diteleportasi. Karena pasukan kota Jiuli yang dipimpin oleh Feng Chan berhasil memukul mundur Kaisar Tian, Chen Jiao tidak mengirimkan pasukan biksu yang lebih kuat untuk menyerang kota Jiuli. Berkat ini, pasukan kota Jiuli mendapat sedikit kelonggaran, dan tidak banyak perang dalam periode ini.
Di bawah kepemimpinan Feng Chan, pasukan kota Jiuli menemukan banyak tempat yang hilang. Hanya karena perang sebelumnya, vitalitas kota Jiuli rusak parah. Pasukan kota Jiuli tidak berkembang secara membabi buta. Paling banyak, ia mendapatkan kembali sebagian dari sumber daya budidaya di sekitar daerah sekitar kota Jiuli. Baru-baru ini, karena fakta bahwa arai pertarungan bintang Zutian telah menyebabkan tanda langit yang sangat menakutkan, Feng Chan memerintahkan pasukan untuk kembali ke kota Jiuli, dan banyak formasi pertahanan besar juga ditempatkan di dalam dan di luar kota Jiuli, dan pertahanannya sangat ketat. Setelah Landen Sen menggunakan susunan teleportasi batas Istana Suangwang untuk berteleportasi ke area pusat wilayah abadi Jiuli, dia terbang menuju kota Jiuli dengan keriuhan yang meriah. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar bisa berjalan ke samping di alam abadi yang sebenarnya, dan dia tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. Feng Chan sangat gembira ketika dia mengetahui bahwa Landen Sen telah datang, dan memimpin sekelompok pejabat tinggi keluar kota untuk menyambutnya. Sen telah bertemu senior Feng Chan. Landen Sen selalu mengingat keanggunan Feng Chan yang besar, dan Feng Chan yang penuh hormat memegang tinjunya sebagai penghormatan. Oke, sangat bagus. Landen Sen, aku tidak salah paham denganmu.